Baik, selamat datang Kak. Halo. Silakan duduk. Halo, terima kasih. Dengan Kak Andi Ilham. Iya benar. Tadi kesini naik apa Kak? Tadi saya naik Gojek, saya mesen dari rumah ke sini. Oh begitu, baik. Perkenalkan, saya Hatia Ropesta dari Lembaga Pekerja Sosial Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjadi konselor Kak Andi di setiap konseling kita ke depannya ya Kak. Kak Andi bisa memanggil saya Mbak Hatian atau Kak Hatian, senyamannya saja ya Kak. Iya baik. Baik, saya izin mengonfirmasi kalau tadi malam Kak Andi menghubungi saya untuk melakukan konseling pada hari ini. Iya benar. Konseling akan kita lakukan selama 8-10 menit ya Kak, sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke baik. Baik, sebelum memulai konseling saya izin merekam dulu ya Kak, dan nantinya saya akan mencatat percakapan kita pada hari ini. Kak Andi tenang saja, percakapan ini tidak akan saya sebarkan kepada siapapun dan hanya kita yang mengetahuinya. Baik, saya ingin mengetahui bahwa tujuan Kak Andi untuk melakukan konseling pada hari ini itu apa ya Kak? Saya pengen nemu jawaban atau arahan aja tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Baik, menemukan jawaban atau arahan terhadap masalah ya. Baik, sebelum itu saya mau melihat profil dari Kak Andi terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu usia Kak Andi berapa ya Kak? Sekarang saya 17 tahun. Baik, 17 tahun. Memiliki saudara kandung atau tidak? Saya punya satu kakak perempuan. Satu kakak perempuan. Baik. Namanya siapa Kak kalau boleh? Namanya Andrea. Andrea. Orang tua masih lengkap Kak? Iya, bisa lengkap. Baik. Saya ingin mengetahui Kak, kesibukan Kak Andi akhir-akhir ini apa ya Kak? Kesibukan saya sih kan saya sekarang udah kelas 2 SMA ya. Selain bersekolah, saya juga itu ikut les macam-macam, mulai dari akademis sama non akademis. Lesnya itu termaksud kalau misalkan akademis itu les bahasa Inggris, les matematika, les desain grafis gitu. Mungkin kalau misalkan non akademis itu kayak alat musik sama renang, kayak piano, renang gitu. Baik. Kalau boleh saya tahu, Kak Andi pergi les dari jam berapa dan pulang les jam berapa ya? Kan tadi saya bilang ya, kalau misalkan saya itu les akademis sama non akademis. Yeah. Biasanya kalau misalkan akademis itu saya itu les dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 5 setelah saya pulang sekolah sampai jam 9. Namun kadang-kadang kalau misalkan saya punya tugas di sekolah yang harus saya bikin PR gitu, saya itu bisa sampai jam 10. Soalnya saya ngerjainnya bareng guru les saya. Nah, kalau misalkan akademis, saya kan cerita tadi, kalau misalkan saya les piano ya, piano sama renang. Biasanya tuh piano sama renang itu di hari Sabtu sama Minggu. Dimana kalau misalkan piano itu dari jam 12 sampai jam 3, terus renang itu dari jam 3 sampai jam 4 gitu. Baik, tadi les akademisnya sampai jam 9 malam atau jam 10 malam. Wah, termasuk lama juga ya Kak? Iya benar. Kalau saya boleh tahu, itu Kak Andi pulangnya bagaimana? Diantar atau naik Gojek? Biasanya sih saya pulang sendiri, pesan Gojek. Soalnya orang tua saya cukup sibuk ya, jadi saya nggak bisa minta dijemput habis pulang les. Jadi biasanya saya naik kendaraan umum seperti angkot, kalau nggak nih Gojek. Namun kalau misalkan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya Jakarta macet kayak gimana. Jadi biasanya tuh saya bisa nyampe ke rumah tuh jam 11 malam kalau misalkan macet. Begitu. Selain kegiatannya Kak Andi yang sudah Kak Andi sebutkan tadi, kegiatan di sekolah bagaimana Kak? Kalau misalkan kegiatan di sekolah, kebetulan saya itu tergabung dalam ekstrakurikuler PMR. Di PMR itu saya menjabat sebagai staf media dokumentasi gitu. Oke, ikut ekstrakurikuler PMR. Nah, dari kegiatan Kak Andi yang les tadi dan kegiatan Kak Andi yang ikut ekstrakurikuler PMR itu mempengaruhi nggak sih Kak ke akademisnya Kak Andi? Kalau misalkan mempengaruhi, menurut saya enggak sih, karena mungkin kalau misalkan ekstrakurikuler kan PMR dia kan cuma setiap ada kegiatan besar aja kan, kayak mungkin lomba 17 Agustus, Hari Pahlawan, yang dimana kita bikin lomba dan kita kan harus menjaga juga kan, jangan ada yang cedera gitu-gitu.
Mungkin saya juga kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak gitu sibuknya juga ngedokumentasi kegiatan PMR. Kalau misalnya kegiatan tiap minggu sih palingan upacara hari Senin ya, karena kan kita jaga di belakang barisan kan, jaga di belakang barisan buat ngeliat ada yang pingsan atau enggak. Jadi kalau misalkan ekstrakurikuler menurut saya nggak terlalu mengganggu sih sebenarnya. Baik, berarti tidak terlalu mengganggu akademis. Tapi dari Kak Adi sendiri merasa lelah tidak dengan banyaknya kegiatan yang Kak Adi alami? Jujur itu masalah yang pengen saya diskusiin sih sebenarnya, soalnya saya tuh semakin kesini semakin lelah dengan dengan jadwal saya. Mungkin saya merasa les itu adalah hal terberat saya gitu loh, karena kan les ini bukan dari kemauan saya ya, ini kemauan ibu saya yang mau saya tuh punya soft skill gitu habis lulus. Mungkin ibu saya tuh berpikir ini demi masa depan saya, ini demi kebaikan saya, tapi semakin kesini saya merasa saya semakin lelah. Apalagi les tadi kan hampir tiap hari ya. Emang tiap hari sih sebenarnya kan, seminggu sampai Senin sampai Minggu, jadi saya mulai merasa lelah. Baik, berarti dari ibunya Kak Andi yang ingin Kak Andi mungkin lebih berkembang lagi dirinya. Tapi Kak Andi pernah nggak sih berdiskusi dengan ibu Kak Andi kenapa Kak Andi lesnya banyak sekali? Mungkin kalau misalkan saya tuh pernah bilang ke ibu saya kalau misalkan saya tuh pengen kayak jadi anak-anak SMA lain yang mungkin main bareng temen ke mall, jalan-jalan pas weekend. Namun ibu saya membalasnya dengan dia bilang kalau misalkan ini tuh demi kebaikan kamu, ini bukan demi kebaikan ibu, ini demi kebaikan kamu supaya kamu nantinya dapat hal-hal berguna lah, bisa jadi orang berguna di masa depan gitu. Baik, tapi Kak Andi dari dirinya Kak Andi sendiri pernah marah tidak ke ibu? Sebenarnya kalau misalkan marah sih mungkin iya saya marah dengan ibu saya waktu saya tuh curhat ke dia tentang diri saya yang semakin kesini kan semakin lelahnya, semakin juga bakal naik ke kelas 3 bakal sibuk banget kan nantinya. Namun dengan ucapan ibu saya seperti itu saya sakit hati sih sebenarnya, karena saya dibilang perasaan itu tidak dihitung sama dia loh, cuma perasaan dia aja yang dihitung. Jadi kayak saya sakit hati gitu. Baik, tapi kalau misalnya dari ayahnya Kak Andi sendiri pernah memberi suatu tuntutan tidak ke Kak Andi? Kalau misalkan ayah saya enggak sih, dia tuh lebih lebih fleksibel kalau misalkan dibilang. Berarti ayah fleksibel dan tidak memberi tuntutan apapun terhadap Kak Andi. Kalau teman-teman dari teman-temannya Kak Andi pernah merasa tidak Kak Andi ini orangnya terlalu sibuk jadi tidak pernah bermain lagi bersama mereka? Kalau misalkan mereka lihat saya sibuk tentu ya, karena kan saya lumayan dekat juga sama beberapa orang, dan juga orang itu menotis kalau misalkan saya tiap hari itu habis pulang nggak langsung ke rumah, di mana tuh les sampai jam 10. Terus Sabtu dan Minggu di mana mereka tuh kadang-kadang manggil saya kan buat jalan ke mall, ke taman, ke pantai. Tapi saya tuh nggak bisa terus karena saya tuh punya les di hari Sabtu dan Minggu tersebut. Oke, baik Kak Andi. Mungkin saya akan menanyakan bagaimana sih refleksinya Kak Andi terhadap diri Kak Andi sendiri? Mungkin kalau misalkan refleksi diri saya sendiri, saya pengen saya udah lelah. Pertama, saya udah lelah. Saya tuh pengen seseorang yang mengerti saya, yang ngelihat kalau misalkan ternyata ikut les setiap hari itu ternyata melelahkan gitu loh. Gitu. Ingin ada seseorang yang merangkul Kak Andi begitu ya? Iya benar. Baik Kak Andi, mungkin sesi konseling kita pada hari ini dicukupkan dulu ya Kak ya. Kalau bisa saya rangkum, mungkin Kak Andi sedang merasakan kelelahan karena begitu banyaknya kegiatan yang Kak Andi alami. Saran saya adalah Kak Andi beristirahat terlebih dahulu, tenangkan pikiran, dan mungkin bisa bercerita kepada teman atau mungkin healing sejenak Kak Andi. Saya juga pernah merasakan bagaimana rasanya capek karena kuliah atau tugas-tugas yang lain. Nah Kak Andi, mungkin sesi selanjutnya kita akan membahas mengenai coping dari perasaannya Kak Andi, rasa lelahnya Kak Andi. Baik, terima kasih Kak Andi sudah menyempatkan konseling kepada saya pada hari ini. Iya, terima kasih.